Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan 2 jenazah ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat. Dari olah TKP lanjutan ini, polisi juga turut mengamankan beberapa barang bukti tambahan untuk dilakukan pemeriksaan. Barang-barang tersebut kemudian dibawa tim Puslap 4 Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, pemirsa, polisi telah menangkap pelaku dari pembunuhan Chong Sioe Lan, 58 tahun, beserta anaknya Eka Serlawati, 35 tahun, di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan disimpan dalam kondisi sudah membusuk di dalam tandon air di kamar mandi rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Hingga saat ini, pemirsa, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif dari aksi kejinya tersebut. Pemirsa, peristiwa tragis yang terjadi di pemukiman padat di wilayah Tambora, Jakarta ini menyisakan kepedihan terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Betapa tidak, pemirsa, ibu dan anak dengan tragis dibunuh, kemudian jasadnya disimpan di toren air hingga berketahuan beberapa hari kemudian. Untuk itu, pemirsa, kami sudah terhubung dengan reporter TV Wan Zidedi Tuhan yang sudah bersiap mengabarkan untuk Anda. Bahkan hingga sampai saat ini, pemirsa, pihak kepolisian belum juga merilis motif dan juga profil pelaku. Lalu seperti apa temuan di lapangan? Duhan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Renadila dan juga pemirsa, saat ini situasi di salah satu pemukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat memang ini cukup sepi. Tadi kami sempat bertanya ke warga di sekitar bahwa memang sebelum adanya kejadian ini, tepatnya di jalan ini, di gang ini cukup ramai aktivitas penduduk. Namun pasca kejadian ini dalam beberapa hari terakhir memang kondisinya seperti yang dapat Anda lihat ini di belakang saya memang masih cukup sepi, yang mana garis polisi pun masih terpasang di belakang. Adapun juga memang ini rumah yang ditinggali oleh korban. Ini TSL 59 tahun dan anaknya ES yaitu 35 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi sudah membusuk di penampungan air atau toren yang berada di lantai dasar rumahnya. Ini saat ini sudah sepi. Adapun tadi informasi yang kami dapatkan dari warga, sebetulnya ini rumah ada sebanyak 3 tingkat, yang mana kedua korban ini menempati lantai paling bawah dan 2 lantai di atasnya ini dikontrakan atau dijadikan sebagai kos seperti itu dengan pintu masuk yang berbeda. Maka juga pada saat kejadian tersebut ini para penduduk lain yang berada di rumah, yaitu yang menghuni di lantai 2 dan lantai 3, ini tidak mengetahui adanya kejadian yang menewaskan kedua korban, ibu dan anak. Adapun dari pihak kepolisian sendiri ini sudah melakukan olah TKP dan juga membawa beberapa barang bukti. Salah satunya adalah rekaman CCTV yang terpasang kira-kira sejauh 15 hingga 20 meter yang berada di belakang saya, yang memang ini menyorot langsung ke arah pintu masuk. Pintu masuknya ini sebetulnya berada di belakang saya tepat. Nah, menyorot ke sini, dan juga dari bukti CCTV juga memang terlihat bagaimana terduga pelaku ini masuk. Adapun juga dari Polres Metro Jakarta Barat sebetulnya sudah menangkap 1 orang terduga pelaku. Ini ditangkap sebetulnya di kawasan Banyumas, Jawa Tengah, yang mana kondisinya pada saat ditangkap ini menurut keterangan dari Polres Metro Jakarta Barat ini sudah lusuh seperti tunawisma seperti itu. Adapun keterangan dari warga ini yang kami dapatkan tadi, bahwa hubungan antara kedua korban dengan warga sebetulnya baik. Korban juga dikenal baik di para warga. Namun para warga juga menyebutkan bahwa terakhir kali mendengar ada percekcokan atau pertengkaran yang berada di rumah ini adalah antara sang ibu dengan anak kedua, atau anak yang melaporkan bahwa ibu dan saudaranya ini hilang. Seperti itu. Kami masih akan terus menunggu bagaimana nanti perkembangan dari Polres Metro Jakarta Barat terkait siapa sebetulnya pelaku, yang terduga pelaku yang kemarin diamankan, dan juga motif apa yang dilakukan pelaku untuk menghabisi kedua orang ibu dan anak ini. Untuk sementara itu, Rehana Nadila. Baik, terima kasih Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali.